Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu di dalam student gathering. Biasanya kita bisa bertatap muka, tetapi hari ini kita akan bertemu secara online. Saya percaya walaupun kondisi yang membuat kita hanya bisa berjumpa dengan video, tetapi saya percaya ada kuasa Allah yang akan menjangkau saudara, sebab kita semua memiliki Roh Kudus yang sama, saudara. Mari hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya, saudara. Dan hari ini saya akan bongkar suatu rahasia supaya anak-anak Tuhan tetap kuat berdiri, dia tetap kokoh, dia ada di dalam pengenalan yang benar, dan dia tidak selalu ada di dalam intimidasi iblis yang akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang menjadi lemah dan putus asa. Izinkan saya hari ini akan bongkar itu, saudara, supaya saudara memiliki satu kekuatan untuk bisa bangkit, mengalahkan iblis, dan punya kekuatan di dalam Roh Kudus, saudara. Banyak anak Tuhan yang dia merasa dia sudah memiliki Roh Kudus, tetapi dia masih saja dipermainkan oleh dosa. Kalau kita melihat dosa, itu sebenarnya datang dari mana, saudara? Yakobus mencatat bahwa dosa itu sebenarnya adalah keinginan kita sendiri. Banyak anak Tuhan yang hancur karena apa, saudara? Karena keinginan itu yang tidak bisa lepas di dalam dirinya. Maka dari itu dia sulit untuk bangkit berdiri, saudara. Bahkan banyak anak Tuhan yang dia akhirnya menjadi lemah dan putus asa. Ternyata untuk perubahan itu dibutuhkan suatu ketekunan. Melalui firman Tuhan yang hari ini nanti akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Ketika nanti teman-teman melihat satu kebenaran ini, biarlah ini menjadi pegangan teman-teman. Ingat sekali lagi bahwa perubahan itu tidak instan. Perubahan itu harus diwujudkan dengan kemauan yang keras. Ingat bahwa Yesus itu hanya memberi jalan supaya kita bersatu kembali dengan Allah. Yesus mati di atas kayu salib. Dia memberikan hidup bagi orang-orang percaya. Dia memberikan Roh Kudus terhadap orang percaya, sehingga dia memiliki hidup kekal dalam hidup mereka. Tetapi untuk bagian bertumbuh, itu adalah bagian kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib, tetapi kita bagiannya adalah kita mau taat, mau tekun, diajar firman Tuhan, supaya pertumbuhan itu dinyatakan dalam hidup kita saat ini, saudara. Kita harus mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib, itu dia mendamaikan kita dengan Allah, dan itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari kita akan bongkar rahasia itu supaya kita bisa berpegang pada hal yang benar dalam firman Tuhan. Sekali lagi, pertumbuhan itu tidak instan, itu perlu usaha supaya kita memiliki suatu kemauan untuk kita bisa berubah ke arah Dia. Mari kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Kita baca satu ayat, saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Perhatikan ini, saudara. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara. Coba perhatikan satu ayat ini, sebenarnya kita sudah mulai terbuka, ya.
Ingat bahwa mau tidak mau kita orang percaya itu sebenarnya ada di dalam suatu perlombaan. Namanya perlombaan, ada yang menang dan ada yang kalah, saudara. Maka di dalam perlombaan itu dibutuhkan suatu ketekunan. Lihat di sini dikatakan ada satu nasihat yang sungguh luar biasa. Marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita untuk menjadi seorang pemenang. Satu, kita harus menanggalkan segala beban, karena beban itu akan merintangi kita di dalam kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Nah, hari ini saudara, yang perlu saudara ngerti adalah kenapa banyak anak-anak Tuhan gak bisa bertumbuh. Kenapa banyak anak Tuhan yang dia hidupnya atau pertumbuhannya kerdil, saudara. Karena satu, dia tidak mau melepaskan beban di dalam dirinya. Beban itu apa, saudara? Beban itu adalah intimidasi. Suatu dosa yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan, sehingga dia jatuh bangun dalam dosa, bahkan dia mengkompromi sebuah dosa itu, dan dia tidak mau melepaskan dosa itu, saudara. Saya ambil contoh, banyak anak-anak Tuhan yang dia jatuh ke dalam dosa pornografi, dia melihat video-video porno, saudara. Dan ketika dia melihat video porno itu, dia menyesal bertobat, tapi paginya dia lihat itu lagi, paginya dia menyesal dan bertobat, demikian terus. Dan akhirnya dia menjadi putus asa. Kenapa, saudara? Karena dia tidak memutuskan untuk aku tidak mau melihatnya. Tetapi banyak anak Tuhan mengkompromi dosa itu, sehingga apa? Sehingga itu menjadi beban. Ibrani tadi memberikan satu gambaran, yaitu tanggalkan itu. Ketika saudara sudah menanggalkan itu, maka saudara akan ada dalam perlombaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya, itu ada di pilihan saudara. Mau tanggalkan atau enggak, itu adalah pilihan saudara. Ketika saudara nggak mau menanggalkan, ya sudah. Saudara akan stuck, saudara akan berhenti pada titik ini, saudara. Maka ketika saudara hari ini yakin, saudara punya hati mau menanggalkan sebuah beban itu, saudara akan melangkah berikutnya ke tahap level berikutnya. Amin, saudara. Apakah saudara punya komitmen hari ini menanggalkan semua beban itu? Ketika saudara memiliki komitmen untuk menanggalkan beban itu, mari hari ini saudara bersama dengan saya berjalan ke arah level yang lebih tinggi lagi, saudara. Ada hal yang luar biasa. Ketika saudara sudah menanggalkan segala beban itu, berarti saudara sudah ada di dalam perlombaan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Amin. Luar biasa. Saya percaya dengan iman hari ini yang melihat video ini, dia sudah menanggalkan, atau minimal saudara punya iman bahwa aku mau dulu, saudara. Katakan, aku mau menanggalkan bebanku. Aku mau mendengarkan firman Tuhan hari ini sampai selesai. Luar biasa. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Bagaimana kita supaya bisa next level berikutnya. Bagaimana supaya saudara bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke ya, satu, saudara harus mau bertumbuh ke arah Kristus. Berikutnya ada suatu rahasia yang akan kita bongkar. Nah, lebih lagi saudara, kita lihat di dalam ayat 2. Perhatikan Ibrani pasal 12 ayat 2. Dikatakan apa di sana, saudara? Marilah kita melakukannya dengan apa, saudara? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini adalah satu kuncinya. Banyak anak Tuhan selalu gagal karena dia tidak melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Banyak anak Tuhan yang gagal karena dia mencondongkan matanya terhadap manusia. Ingat, saudara, ketika engkau mencondongkan terhadap manusia, maka banyak anak-anak Tuhan yang dia menjadi kecewa, saudara. Banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa karena dia melihat manusia. Tetapi kalau engkau melihat Yesus, engkau tidak akan pernah bisa kecewa. Banyak anak-anak Tuhan yang dia ketika memulai pemuritan, dia selalu melihat siapa yang memuridkan aku. Pada satu titik,
dia kecewa dengan orang yang memuridkannya, akhirnya dia menjadi lemah dan putus asa. Benar atau tidak, saudara? Hari ini jangan lihat manusia. Atau saudara bisa melihat saya, ketika saudara bisa melihat saya, saudara juga bisa kecewa karena saya hanya manusia, saudara. Saya manusia yang bisa mengecewakan siapapun juga. Tetapi ketika saudara melihat Yesus, saudara tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan itu adalah sempurna. Ingat saudara, rahasia yang terbesar di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingat saudara, ketika kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, maka saudara sudah mulai start untuk menjadi sempurna. Perhatikan, mari kita akan lanjutkan firman Tuhan kita hari ini. Yang memimpin kita dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman? Kuncinya adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, lalu di sana baru muncul yang namanya iman itu, saudara. Paham ya? Mengerti ya, saudara? Ini rahasia yang kecil tetapi luar biasa manfaatnya, saudara. Banyak orang-orang di luar Kristus, dia mencondongkan imannya kepada benda mati, atau mencondongkan imannya kepada orang-orang yang dianggap pinter, saudara. Tetapi hari ini kita akan mengarahkan mata kita kepada Yesus karena dia sang pemilik dari dunia ini, sang pemilik dari alam semesta ini. Siapa namanya? Dia Yesus. Ingat saudara, jangan mencondong kepada yang lain, karena ketika kita melihat Yesus, di sana baru muncul yang namanya iman itu. Lalu kita akan dipimpin oleh iman itu. Coba ini kita akan lanjutkan firman Tuhan kita hari ini. Dan yang membawa iman kita itu kepada apa, saudara? Kesempurnaan. Dari mana munculnya iman itu? Iman itu akan muncul ketika kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Oke, saya ulang lagi saudara. Tahap pertama adalah menanggalkan semua beban. Yang kedua, melangkahlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka di sana akan ada iman yang akan membawa kita di dalam kesempurnaan. Biasa, saudara. Tetapi kalau kita melangkah, tidak mencondongkan iman kita kepada Yesus, tidak melihat Yesus, maka yang terjadi di ayat ketiga, di sana saudara akan menjadi lemah dan putus asa. Ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau Tuhan Yesus itu dia tidak menanggung bantahan, kalau Tuhan Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, maka kita tidak lagi ada pegangan iman. Kita tidak ada pegangan iman di dalam Yesus, yang ada adalah kita akan menjadi lemah dan putus asa. Begitu juga sebaliknya, saudara, ketika saudara melangkah dengan tidak mata yang tertuju kepada Yesus, tidak dengan menanggalkan segala beban, maka saudara akan putus asa, saudara. Saya percaya saudara menangkap dengan iman, saudara akan menuju kesempurnaan itu, saudara. Perhatikan dengan seksama. 1, tanggalkan semua beban. 2, lihat Yesus, saudara. Condongkan matamu kepada Yesus, maka di situ akan ada iman yang akan menuju saudara kepada kesempurnaan. Saya yakin saudara akan menangkap firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, hari ini kita bersama-sama. Saya juga akan berdoa kepada saudara supaya saudara punya iman itu. Lihat, simple ini baru rahasia yang kecil yang baru saudara akan lihat. Firman Tuhan itu luar biasa. Besok lagi kita akan belajar, besok lagi kita akan lihat bagaimana kita berjalan di dalam iman yang sebenarnya. Saya percaya hari ini saudara akan dibangkitkan imannya. Iman saudara hari ini sudah bangkit, dan saudara berdoa
maka ada ledakan iman yang sungguh luar biasa di dalam diri saudara. Amin saudara. Mari saudara, saya akan ajak saudara untuk berdoa saat ini. Bapa Roh Kudus, hamba bersyukur Tuhan. Hamba mengucap syukur, hamba percaya ada anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan video ini. Hamba percaya Engkau akan jamah hatinya. Mulai hari ini dia akan mengarahkan pandangannya kepada iman yang benar, yaitu Yesus. Karena di dalam Yesus ada kesempurnaan. Pimpin anak-Mu itu untuk menuju iman yang sesungguhnya. Karena di situ ada kesempurnaan yang akan dinyatakan. Hamba berdoa untuk siapapun yang melihat video ini, Engkau yang akan menambahkan iman di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berjalan di dalam iman yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi teman-teman yang sudah melihat video ini, atau dimanapun mereka yang belum sempat lihat Tuhan, kami percaya siswa di kota Surakarta boleh diselamatkan di dalam Engkau. Hamba bersyukur, Hamba memberkati mereka dengan berkat yang daripada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Terus berjalan dalam iman, jangan patah semangat. Besok kita akan melihat lagi firman Tuhan yang luar biasa, dan kita akan lihat bahwa perubahan itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.